Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Rupiah Jumat kemarin ditutup dengan sangat rendah, yaitu mencapai 16.486 rupiah per dolar Amerika. Ini adalah nilai terendah sepanjang masa bagi rupiah. Begitu juga dengan IHSG, jatuh sangat dalam, ditutup di angka 6.734, merupakan nilai terendah sejak penetapan calon presiden di pemilu 2024 yang lalu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini sinyal berbahaya bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia? Nah, kondisi ini sudah saya sempat amati di beberapa bulan yang lalu. Videonya ada di link di atas tentang dampak siklus pemilu dan performa IHSG. Silakan klik jika Anda ingin menyaksikannya. Jadi apa sebenarnya terjadi dengan IHSG dan kurs rupiah terhadap dolar? Memang benar, pelemahan mata uang sepanjang 2024 ini juga terjadi di negara ASEAN lainnya. Tetapi tidak sedalam yang terjadi pada rupiah, khususnya dalam 2 minggu terakhir. Dalam hal ini saya mencatat setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan IHSG dan rupiah Jumat kemarin bisa jatuh begitu dalam. Yang pertama, dinaikannya suku bunga acuan antar bank oleh Bank Indonesia pada tanggal 24 April 2024. Itu saya sudah mengingatkan setidaknya melalui video saya sebelumnya yang Anda bisa lihat linknya di atas dan juga ada di deskripsi. Memang kenaikannya hanya 25 basis point, tepatnya menjadi 6,25%. Tetapi dampaknya sangat signifikan karena ini menyangkut batas psikologis tentang non-performing loan atau NPL dari bank. Semakin tinggi suku bunga, maka otomatis semakin tinggi potensi kredit macet pada bank. Nah, di sisi lain, bunga bank yang tinggi jelas itu menekan transaksi dan daya beli. Dalam hal ini yang jelas-jelas terjadi pada BBRI. Bank ini sebelumnya sudah mendapat masalah dengan kredit macet yang terjadi pada Bank Agro sebagai anak usahanya. Bank ini semakin tertekan dengan penurunan daya beli masyarakat karena basis bisnis BBRI itu adalah masyarakat retail, dalam hal ini petani, nelayan, dan masyarakat menengah bawah perkotaan. Mari kita perhatikan sejak 25 Maret, seharusnya secara teknikal itu adalah bottom line dari BBRI. Yang terjadi, harganya justru break bottom line dan terus berlanjut sampai hari ini. Sampai kapan? Nah, mari kita lihat jawabannya pada poin-poin berikut. Yang kedua, revisi tentang program makan siang gratis. Revisi program kampanye sebenarnya hal yang lumrah. Tetapi sepertinya cara mengkomunikasikan kurang bagus dan terkesan buru-buru dengan penjelasan yang cukup simpang siur. Bahkan sebelum program itu ada. Karena ini program presiden terpilih yang baru akan dilantik Oktober 2024 nanti, walaupun APBN 2025 itu sudah mulai dibahas. Nah, ini menjadi semacam kotak Pandora pertama. Semua orang mulai membahasnya dan mengkritisinya soal batas defisit dan program makan siang gratis. Puncaknya ketika lembaga-lembaga pemeringkat utang global seperti Fitch, Morgan Stanley, dan lain-lain itu ramai-ramai mengkhawatirkan program makan siang gratis. Kita tidak bisa mengabaikan opini lembaga global. Apalagi mencurigai mereka sedang berpolitik. Karena hitung-hitungannya jelas kok. Berapa anggaran yang dibutuhkan, berapa ruang fiskal yang tersedia di APBN. Di sini pun saya tidak sedang berpolitik. Saya justru ingin beropini bahwa harus realistis, harus prudent dan bertahap. Ini semua untuk kebaikan bersama. Poin ketiga adalah yang banyak dibicarakan beberapa minggu terakhir, yaitu mundurnya ketua otorita IKN dan wakilnya. Ini adalah juga menjadi semacam kotak Pandora kedua yang dibuka. Mundurnya ketua IKN jelas terjadi pada momen kritis terhadap
nilai tukar rupiah dan IHSG. Hal ini wajar karena IKN melibatkan anggaran 73 triliun rupiah dari APBN. Bahwa setiap proyek itu tidak ada yang tidak bermasalah. Pasti ada masalah dan itu adalah hal yang wajar. Tetapi kekhawatiran tentang investasi besar dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan, maka hitung-hitungannya harus masuk akal. Kekhawatiran makin meningkat karena ketika hal tersebut terjadi, maka polemik tentang IKN menjadi liar dan brutal. Pembahasan tentang IKN menjadi bernuansa negatif. Jadi memang selain memperbaiki pola komunikasi soal IKN, juga terbuka untuk mengoreksi apa yang seharusnya menjadi prioritas terlebih dahulu di IKN. Termasuk diantaranya siapa penduduk IKN kelak dan bagaimana lahan-lahan itu tidak akan dikuasai oleh pengembang besar saja. Memang betul IKN memang sangat kompleks. Jangan sampai pola pembangunan IKN menjadi masalah seperti yang terjadi pada BUMN kekaryaan kita. Contohnya Waskita Karya dan teman-teman. Banyak mendapat penugasan proyek jalan tol yang artinya banyak uang APBN masuk ke perusahaan tersebut. Giliran jalan tol selesai, perusahaan justru rugi dan terpaksa menjual aset tol dengan harga yang rendah. Itu tadi adalah 3 poin utama mengapa IHSG dan rupiah turun sangat dalam selama 2 minggu ini. Karena ada 2 kotak Pandora yang dibuka. Pertama terkait program yang ditengarai akan menaikkan batas defisit APBN, dan yang berikutnya adalah mundurnya ketua otoritas IKN. Apakah tren ini akan berlanjut? Awal minggu ini mungkin akan ada koreksi ke atas karena adanya intervensi atau efek psikologis pasar. Tetapi apakah akan membaik dengan cepat? Saya ragu. Jika pemerintah terlalu high profile dan tidak mengoreksi pola komunikasinya, maka hal ini akan menjadi masalah tersendiri. Nah, selain masalah-masalah di atas, ada juga beberapa masalah-masalah yang mungkin dianggap masalah-masalah kecil gitu ya. Tetapi itu memicu ketidakpastian. Misalnya tentang rasio pajak terhadap PDB yang ditargetkan akan naik. Lalu soal kenaikan PPN 12%. Dan kemudian yang akhir-akhir ini menjadi sangat banyak dibicarakan di mana-mana adalah tapera. Nah, berita-berita itu datang bergelombang seolah-olah mengintimidasi dunia usaha dan masyarakat. Artinya perusahaan akan membayar pajak lebih tinggi dengan daya beli masyarakat yang terancam turun. Nah, jadi secara psikologis, wacana-wacana di atas itu sangat mengintimidasi. Bagaimana perusahaan bisa menjadi tenang dengan kondisi sekarang yang banyak PHK? Bagaimana jika kebijakan yang dikeluarkan akan membuat pengusaha membayar pajak lebih tinggi? Hal-hal di atas itu yang kemudian membuat ketakutan di dalam kalangan dunia usaha. Kembali ke IHSG dan rupiah. Bagaimana ke depannya? Prediksi saya, rupiah dan IHSG tidak akan membaik sampai pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 nanti. Mengapa? Pertama karena dunia usaha merasa perlu ada kepastian usaha. Perlu melihat apakah rumor-rumor yang selama ini terjadi benar-benar terjadi atau hanya sekedar rumor. Dengan presiden yang baru, kepastian politik baru harusnya akan mendorong keputusan bisnis jangka panjang yang lebih pasti. Jika presiden baru itu memberikan aura bisnis positif, maka euforia pasar modal akan membaik. Karena saat ini posisi bursa sedang oversold. Nah, oke. Itu tadi pembahasan saya mengenai mengapa IHSG dan juga rupiah turun begitu dalam beberapa minggu terakhir. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Aspek-aspek makro khususnya secara domestik itu sangat berperan besar menekan turunnya rupiah dan juga IHSG. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jika Anda mendapatkan manfaat, silakan Anda memberikan klik di tombol like dan jangan lupa untuk memberikan perspektif Anda di komen.
sehingga akan memperkaya kita semua dan seluruh pembaca. Tentu komen-komen yang membangun, yang akan menjadi bagian yang penting untuk setiap kita mewaspadai bagaimana gejolak ekonomi ke depan. Terima kasih, sampai jumpa di